Perkenalkan, nama saya Sulfiani, saya mahasiswa semester 5, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Di video kali ini saya akan membahas mengenai fenomena pembangunan pabrik semen dan tambang di Manggarai Timur. Mata kuliah Gerakan Sosial yang diasuh oleh Bapak Lasar Sihamad SSMA. Bab 1. Pendahuluan latar belakang. Indonesia adalah salah satu negara yang kaya dengan berbagai macam hal yang ada di berbagai tempat. Kekayaan tersebut seperti kekayaan budaya, flora, fauna, kekayaan sumber daya alam seperti emas, batu bara, minyak bumi, gas bumi, dan material lain seperti bebatuan, pasir, untuk membangun gedung-gedung besar dan infrastruktur seperti jalan dan jembatan. Di antara sumber daya yang dimiliki Indonesia ialah bahan tambang. Di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 ayat 3 dinyatakan sesungguhnya kekayaan sumber daya alam Indonesia dikuasai oleh negara dan digunakan sebesarnya untuk kemakmuran rakyat, sehingga bahan tambang juga dikuasai oleh negara untuk kemakmuran masyarakat. Undang-Undang tahun 1945. Tetapi dalam proses mengolah sumber daya alam yang tersedia seringkali mengalami berbagai macam kendala atau tantangan. Contohnya di Luwuk dan Lingok Lolok, Desa Satar, Pundak, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur. Seperti yang kita ketahui, terdapat pro dan kontra tentang pembangunan ini. B. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kronologi sehingga warga menolak pembangunan tambang, batu gamping, dan pabrik semen. Yang kedua, bagaimana dampak lingkungan dari pabrik semen dan pertambangan. Yang ketiga, bagaimana pendapat mengenai pembangunan tersebut, apakah pro atau kontra. C. Tujuan. Yang pertama, dapat mengetahui bagaimana kronologi pembangunan pabrik semen dan pertambangan. Yang kedua, dapat mengetahui dampak lingkungan dari pembangunan pabrik semen dan pertambangan. Yang ketiga, dapat memenuhi tugas kuliah Gerakan Sosial. Bab 2. Pembahasan. A. Kronologi penolakan pembangunan pabrik dan pertambangan. Lokasi tambang batu gamping di Lolok merupakan tanah ulayat, sementara lokasi pabrik semen berada di area sawah yang dimiliki 19 orang. Masyarakat pemilik sawah beralasan sawah mereka masih produktif 3 kali setahun. Sawah berukuran 15-25 meter menghasilkan beras paling kurang 300 kg sekali kerja atau 9 juta setahun. Kalau dijual ke perusahaan tambang hanya dihargai 6 juta. Engkol Lolok, tempat eksploitasi tambang batu kapur, jaraknya 5 km dari Luwuk dan berada di ketinggian. Area ini selama menjadi daerah perlindungan dan tangkapan air bagi warga Luwuk. Terbukti volume air di Luwuk berkurang ketika tambang mangan pernah beroperasi di kawasan ulayat ini. Penggunaan lahan seluas 505 hektar akan mempengaruhi ekosistem yang ada. Pabrik juga membutuhkan air sebanyak 15.000 meter kubik per hari, maka sangat berpengaruh secara drastis terhadap ketersediaan air untuk sawah dan konsumsi warga. Makanya warga akan direlokasi. Dampak relokasi membuat warga masyarakat adat terserabut dari tata nilai budaya Manggarai yang ditopang 3 tungku yakni Umapeang,
tanah ulayat atau kebun, waiteku yaitu sumber air, dan beo kampung. Nilai-nilai tak terukur ini yang dikhawatirkan bakal hilang jika pabriknya datang. Warga juga sudah merencanakan untuk membentuk usaha yang bergerak di bidang perikanan tambak dengan konsep agrowisata. Rencana tambak tentu tidak bisa ada secara bersamaan di tempat yang sama dengan pabrik semen. Fokus mereka di ketahanan pangan. Penolakan ini berdasarkan berbagai pertimbangan antara manfaat dan dampak. Saat ini semua wilayah disibuk perangi COVID-19 dan dampaknya. Saat ini hal yang paling diperhatikan oleh pemerintah adalah bagaimana membangun mekanisme ketahanan pangan sehingga NTT maupun Manggarai Timur tidak kekurangan pangan. B. Dampak lingkungan. Dampak lingkungan menurut Sumarwoto tahun 2003 memberikan pengertian mengenai dampak sebagai suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktivitas. Aktivitas tersebut dapat bersifat alamiah, baik kimia, fisik, maupun biologi. Dampak dapat bersifat positif, berupa manfaat, dapat pula bersifat negatif, berupa resiko. Menurut Carli dan Bustelo tahun 1984, ruang lingkup aspek sosial paling tidak mencakup aspek demografi, sosial ekonomi, institusi dan psikologi, dan sosial budaya. Dampak demografis meliputi angkatan kerja dan perubahan struktur penduduk, kesempatan kerja, pemindahan dan relokasi penduduk. Dampak sosial ekonomi terdiri dari perubahan pendapatan, kesempatan berusaha, dan pola tenaga kerja. Dampak institusi meliputi naiknya permintaan akan fasilitas seperti perumahan, sekolah, dan sarana rekreasi. Dampak psikologis dan sosial budaya meliputi integrasi sosial, kohesi sosial, dan keterikatan dengan tempat tinggal. Berikut adalah dampak negatif kegiatan pertambangan menurut Abrer Saleng. Yang pertama, usaha pertambangan dalam waktu relatif singkat dapat mengubah bentuk topografi tanah dan keadaan muka tanah sehingga dapat mengubah keseimbangan sistem ekologi bagi daerah sekitarnya. Yang kedua, usaha pertambangan dapat menimbulkan berbagai macam gangguan, antara lain pencemaran akibat debu dan asap yang mengotori udara dan air, limbah air, tiling, serta pembuangan tambang yang mengandung zat beracun. Yang ketiga, pertambangan yang dilakukan tanpa mengindahkan keselamatan kerja dan kondisi geologi lapangan dapat menimbulkan tanah longsor, ledakan tambang, dan keruntuhan tambang atau gempa. C. Pendapat mengenai pro dan kontra pembangunan. Menurut saya kontra dengan pembangunan ini karena tanah yang akan dipakai untuk pembangunan merupakan tanah warisan nenek moyang, tanah sebagai tempat untuk berladang, tanah yang menghasilkan berbagai kebutuhan untuk menyambung hidup. Namun terlepas dari itu semua, tanah juga adalah identitas diri mereka sebagai orang Manggarai, dan pembangunan sejatinya tidak boleh mencederai budaya yang sudah melekat dalam kehidupan masyarakat, adat yang sudah ada sejak turun-temurun. Di sisi lain, pembangunan pabrik dilihat dari kacamata berbeda oleh pemangku kebijakan. Mereka beranggapan di balik pembangunan tersebut akan terjadi perubahan ekonomi masyarakat, eksplorasi dan eksploitasi, tidak pernah memberikan dampak ekonomi dalam jangka panjang kepada warga sekitar lokasi tambang.
Selain itu, proses eksplorasi dan eksploitasi tambang juga meninggalkan kerusakan pada lingkungan. Dalam jangka panjang, tambang tidak memberikan dampak ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat. Seperti beberapa tambang di Indonesia, contohnya Freeport, Wetar, Sorowako, Batu Licin, dan sebagainya, yang masyarakat sekitar tambang tidak juga lebih sejahtera kondisinya dari sebelum adanya tambang. Pertumbuhan ekonomi di NTT tidak akan mungkin mendapat support dari sektor pertambangan karena 3 sektor yang menjadi sumber kehidupan dan penghidupan masyarakat tidak termasuk pertambangan. Hidup kita di NTT hanya dari 3 sektor, yaitu pertanian, perikanan, kehutanan, dan sampai kapanpun kita masih bergantung pada pemerintah pusat. Jadi kita jangan bangga menjadi orang NTT yang punya banyak tambang, dan tambang tidak cocok di pulau kecil. Langkah pembangunan utama dalam sektor pertanian dan perkebunan akan mendatangkan banyak manfaat dan keuntungan bagi masyarakat yang berada di Pulau Flores. Selain dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran hidup rakyat, penataan dan pengelolaan lahan pertanian yang tepat berpotensi menjadi sentra-sentra agrowisata yang tentunya memberi pendapatan dan keuntungan yang lebih. Agrowisata dapat menjadi sumber pendapatan tambahan dari pemanfaatan dan pengembangan sektor pertanian. Contoh-contoh yang sudah ada seperti sawah-sawah lodok di Manggarai yang terkenal dengan modal jaring laba-laba, sentra perkebunan kopi yang ada di daerah Colol Manggarai yang dapat meningkatkan kualitas pertanian dan perkebunan yang ada. Oleh karena itu, alangkah lebih baiknya pemerintah melaksanakan pembangunan dengan prioritas yang sesuai dengan potensi-potensi yang dimiliki di daerah dibandingkan dengan pembangunan pabrik semen dan pertambangan. Demikian video ini saya buat. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini memberi manfaat bagi yang menontonnya.